serang gitu, junglernya di Alpha. Jadi gimana? Daripada Gestar juga Skelara Monster, apakah ini akan 2-1 untuk Arara? Iya kan prediksinya Seyakin gitu itu? ya. Seyakin. Masih tergantung bagaimana gameplaynya. Jadi kita langsung lihat aja gimana gamenya. Silakan caster pecahkan. Aduh. Gak lihat net, gua gak lihat. Pusing kepala. Pusing. Tau gak? Nyampe hotel, jijik ya, leher gua keram. Kenapa? Gak bisa nengok kanan. Nah, tapi tentunya selamat datang kembali di Royal Derby. Dan tentunya ini adalah game yang ketiga. Game penentuan. Penentuan kali ini gamenya. Siapapun yang kalah langsung menuju ke lower bracket. Dan udah ada titip salam dari De Pedro Delio Rossi. Yo Salam buat yang datang membawa rasa dan menghilang seperti mantan. Ya ampun, dalam banget Papa. Ini di Royal Derby game ketiga, kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapakah yang harus masuk ke jurang lower bracket. Ini para pemain dari tim Onyx Esports memang punya area of impact-nya besar banget. Damage-nya pasti bakal kuat banget. Tapi balik lagi, ini di late game Sunset kalau ambil sekali, ini udah kelar banget. Sulit Pak. Sulit banget. Dan lihat, Jin bakal menggunakan spell saat yang bisa dibilang menggunakan spell support yang mungkin di early game gak punya damage, tapi di late game nanti bakal punya damage Pak. Percaya sama saya. Karena saya pengguna ya. iya, saya pakai ini juga. Pengguna dari Cloud dan juga Ternyata dia maju berbuat salah seorang Albert di sana. Drian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya DJ Khalid on the floor. Kali ini memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Lihat payung dari seorang Lemon cukup sakit. Drian harus mundur. Kali ini Siap. Tapi bagian atasinnya sedikit lagi dibakar. Satu bakaran terakhir tapi Viraga armornya pecah, ditabrak kali ini dengan ada bouncing ball. Langsung aja pushnya agak sedikit sulit untuk kabur. Tapi ternyata malah Sin yang harus meregang nyawa. Tapi itu sebenarnya kalau nggak ada nggak ada Drian ya? itu mungkin bisa beda cerita ya. Yap. Tapi ini bagusnya Drian, dia cover Cepat tanggap Pak. Iya benar, dia udah kayak 911 ya. Buset. Cepat tanggap dan Lemon bakal tetap dikasih farmingan di arah mid lane. Ini bisa dibilang secara nggak langsung. Kalau di game yang sebelumnya kan gue udah bilang, di early itu tugas Albert. Di early tugas Albert. Di late game itu tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Tapi kali ini beda. Apa tuh? Di early tugas Albert. Di late game tugas Lemon sama Sin. Tapi Jadi bukannya bukannya Sin gak ada damage untuk di awal nih. iya, makanya di late game. Oke. Dia sama Lemon, makanya Lemon pakainya Magic Worship. Yap. Jadi dia bakal menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan late game untuk arah late game. Menyediakan damage untuk late game. Menyediakan damage untuk nantinya jaga-jaga di late game ya Ji ya. Ya, ini bakal tetap dibawa ke arah late game siapa. Karena mereka sadar Onyx Esports Sang Raja Langit ini terlalu kuat. Mereka nggak bisa mudahin satu core doang. Walaupun dia pakai barat kan, kan damage-nya besar segala macam, tapi tetap nggak bisa. Karena mereka harus antisipasi, tapi Fit di sini memberikan damage belum level 4. Lihat Sanse menggunakan semua damage-nya untuk seorang pin langsung ada. Satu bola sadi ke belakang. R7 yang harus tumbang. Wah, mau menjadi dinosaurus goreng. Albert langsung menggunakan Phantom Execution ke arah belakang, menghindari perperangan karena dia tahu di early game ini adalah tugas dia. Benar sekali, ini dia ada mandiri Turtle Camp yang langsung aja kita lihat bersama-sama. Cewek pun udah hadir, tapi Finn satu bar HP setengah lagi dan dia pun masih selamat. Oh my god, masih bisa kabur tepat waktu Albert tertinggal di bagian belakang. Albertnya pun langsung terculik. Yes, karena tadi cooldown reduction dari punchernya nggak bisa membuat Albert untuk selamat. Sedangkan itu para pemain dari tim Ararki Hoshi agak sedikit kewalahan. Lihat, tertangkap Drian ternyata terlalu licin bajunya. Lidahnya nggak menempel terhadap seorang Drian, Pak Pulu. Benar sekali, untung ada Purify yang dimiliki lidahnya panjang doang tapi nggak bisa ngebelit. Di bagian tengah ada pertempuran antara Drian dan juga Finn. Ini bisa dibilang para pemain tim Ararki Hoshi respect banget sih sama Onyx. Karena mereka dari draftnya, mereka sadar mereka nggak bakal menang di early. Lihat, mereka agak sedikit terbata-bata di early game. Iya, Pak. Mereka masih butuh power, mereka masih butuh waktu untuk farming. Dan ini kalau mereka harus tumbang dari raja segala raja, mereka akan turun. Mereka akan masuk jurang ke lower bracket. Ini dia. Langsung Tondros dikeluarkan, sepertinya akan mendapatkan oh my god, masih bisa kabur dengan ada ranking Sandstorm. Albert pun bisa bebas untuk mendapatkan satu blue buff-nya. Tapi masih ada Vixen Guard dari seorang Drian. Kali ini Lemon mencoba untuk mendapatkan seorang cewek. Cewek, mau kemana kamu? Lihat ada Lemon hingga overturn. Dan lihat telah dikeluarkan Sugiomu.
didapatkan. Tadi Sunny Jam sekarang belakang. Lemon menghindari peperangan karena Lemon tahu banyaknya tuyul-tuyul dari seorang Faramis ketika tumbang. Iya benar sekali, The Legend dari Kagura. Akhirnya kita bisa melihat lagi bersama-sama. Kagura digunakan oleh Lemon. Benar-benar menjadi hero yang dulu membuat Lemon. Wow. Ini dia Kagura Lemon akhirnya sekarang bisa kita lihat lagi. Udah ada pertempuran lagi seperti yang akan terjadi di bagian bawah. Walaupun ada satu outer turret yang hancur di bagian atas. Karinya bisa dibilang dari tadi jarang ya Pak ya ikut war ya. Enggak, dia karena dia nggak bakal ikut war. Yap. Dia tahu dia butuh item, dia butuh farmingan. Yap. Jadi Sans lebih memilih untuk objektif. Beda banget Sans biasanya agak sedikit barbar, tapi ini mandiri turtle camp. Kita bakal lihat turtle-nya bakal coba diamankan oleh Timonic harusnya. Dari segi posisi, Timonic punya 4 dan bakal men-sandwich Lemon dan juga Albert di arah bottom lane. Lihat, Drian tiba-tiba datang. Cinta kali ini bakal harus mundur. Albert gak boleh terlalu pede karena Drian punya damage yang besar. Dan seperti yang sudah aku bilang, pas kita lihat dari mandi di turtle camp, pasti Onyx yang mengamankan. Ya, akhirnya Onyx berhasil untuk mendapatkan satu turtle lagi. Sin pun tadi mengeluarkan Blazing Duel-nya sampai ke belakang area pertahanan yang dimiliki oleh anak-anak Onyx Esports. Di bagian tengah ceweknya belum mengeluarkan cloud altarnya, tapi untuk cloudnya langsung menghilang dan begitu aja, dan Sansia pun menjadi korban. Lihat, ketika semua mata tertuju pada Sin, ternyata itu adalah jebending. Sansia lantaran tumbang, double kill didapatkan. Dan lihat Elsevier masih bisa bertahan dengan dinosaurusnya. Kali ini Lucky mau triple kill, ternyata tidak. Terlalu tebal dari seorang Drian. Benar sekali, hampir aja semuanya menjadi korban. R7 semakin besar lagi dinosaurusnya. Stack yang bisa dia pertahankan, stack yang bisa dia kumpulkan dari tadi benar-benar membantu Itu rugi. dalam tim fight. Itu rugi banget sih. Short skillnya mereka keluarkan semua untuk ngejar Sin. Mereka lupa Sin ini memang Pengalian isu Pak sebenarnya Pak. Sin ini adalah striker bayangan. Iya. Yang mereka harus amankan dulu untuk menuju ke arah late game. Sekarang harusnya Albert. Albert Kenapa? dulu. Albert doang yang bisa menggendong sampai mid ke arah late game. Oke. Tapi di late game nanti baru yang kalian harus tuju adalah Sin dan juga Lemon. Oke, tapi sepertinya juga untuk sekarang, untuk di early game-nya, Albert juga bisa dibilang agak tertatih-tatih juga nih Pak ya. Walaupun udah mengumpulkan 1 point kill, tapi belum begitu maksimal juga. Onyx masih bisa mengimbangi, bahkan dari sisi objektif mereka bisa dibilang agak sedikit unggul gitu. Dan lihat langsung dihajar di arah top lane. Kombinasi yang baik, paket panas di R7 dan juga Albert nya 3 berhasil mendapatkan 1 poin atas anti-match. Anti-match sudah terpick off 1 kali ini. Lihat, Lemon bakal coba untuk melakukan open vision untuk seorang Sin agar lebih aman. Hingga open tentu dikeluarkan. Boots mau kemana? Kasih Sanity. Sugio Bugio masih coba untuk membakar Lemon. Tapi Lemon kali ini punya bantuan. 2 alien tambahan. Dan Boots mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya langsung ada blessing to win. 15 miliar dari seorang Sin. Iya, tapi di atas R7-nya jadi bulan-bulanan. Jadi korban dihakimin masa. Itu dia. Udah ada Karim dan juga Kari. Tapi kayaknya ada satu inverter yang bisa diambilkan. Gak terlihat di bagian tengah, kul altar langsung dibuka begitu aja. Udah ada satu ton rose. Langsung mengakibatkan cewek pun menghilang dengan cepat. Wah, ini bahaya banget nih. Ini bisa menjadi bencana. Cewek sudah terpikul 4 kali. Tidak boleh lebih banyak. Memang waktu itu kita pernah lihat juga permainan Lemon di MPL. Dia terpick off lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Tapi Faramisnya menang. Ya. Tapi beda posisi. Sebagai side laner. Sebagai Salena, tapi untuk sekarang dia menjadi support system juga. Dan kali ini ada satu flame shot yang ditembakkan mengenai ke arah player Onyx. Udah ada, oh my, hampir aja tadi Tyrant Revenge-nya kena ke arah Kari. Yes, ditambah lagi kali ini Sans masih sabar menunggu momentum langsung ada blessing duet. Dan lihat, 40 udah mulai sakit, udah mulai terasa damage dari seorang Sin. Dan ternyata tergocek. Tergocek pergi ke arah yang salah. Lasin Sanity-nya membakar lidah dari R7. Panas banget itu lidahnya, langsung sariawan, anget banget tenggorokannya. Tapi di bagian tengah, mega kill didapatkan oleh Lancelot. 5 point kill dari cewek. Dan ini bener-bener gak bagus banget. Sin udah punya golden staff. Dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Karena Sin bakal punya damage. Setidaknya dia bakal benar-benar mengganggu pergerakan backline dari tim Onyx Esports. Walaupun Sans udah punya damage, tapi Sans gak punya flicker. Sans cuma punya phantom step. Benar, hanya ada phantom step yang bisa dibilang kalau sekali lompat hanya setengah meter. Tapi setidaknya di speedy light wheel-nya kan nambah movement speed ya. Itu mungkin akan bisa membantu dia untuk kabur. Dibantu lagi dengan phantom step. Kita lihat aja bagaimana cara Sans untuk bisa menempatkan posisinya. Yes, sedangkan ada tim fight dari top lane. Albert harus keluar dari tim fight-nya. Terlalu sakit damage yang diberikan. Langsung tertangkap kali ini. Lihat, Will flick
harus hilang Oji di tengahnya, lihat. Cloud dan juga Kagura sepertinya akan mendapatkan space untuk menghilangkan satu auto tarik yang di mid lane, dan benar aja. Untungnya masih ada Battle Mirror Image, dia pergi ke arah yang berbeda. Untuk bottom lane-nya mereka berhasil menghancurkan seluruh turret hingga ke arah inhibitor turret yang akan menjadi target selanjutnya. Albertnya udah mulai berat untuk menggendong, tapi ternyata shutdown. Damage terlalu besar diberikan oleh seorang Albert. Dan stiker M1 dikeluarkan oleh sang bayi alien. Ingat, kalau bayi alien berhasil mengamankan juara MPL Season 6, dia akan meresmikan bayi alien sebagai title-nya. Bayi alien, belum menjadi alien dewasa, tapi udah menjadi bayi alien. Hey. Albert setengah darah ternyata bakal digantian Iya, sama di TBI dulu yes, lah ya. di TBI sementara. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak ada bisa menyamper, bakal coba dihajar. Bun bakal menggunakan langsung Sanity, Lemon seperempat darah dan dia masih berani. Ya, Sedangkan itu ada cewek di sana. Lemon harus pulang, tersisa darah sedikit. Dia damage dari Sen udah besar dan permainan yang bagus. Albert berhasil mendapatkan point kill. Itu dia dapat darah dan lihat dia nggak butuh pulang Karabes 40. Benar sekali, kita lihat aja bagaimana pergerakan Sin. Dia nggak perlu ada selalu ada di tim fight kan, dia dibebaskan kemanapun dia pergi, mengumpulkan stacknya, tetap bertahan juga agar nanti sekali blazing duetnya keluar itu mengakibatkan perih banget damage-nya. Mendadak kita lihat memberikan damage terhadap cewek itu cepet banget langsung hilang, Pak. Sen harusnya stacknya hilang sih. Ini udah kehabisan yang akan Ada diambil yang kan? masih dapetnya. Araf Siberia di mana lagi dia? Di atas. Karena dia tadi mau nyari jungle di sini. Rafursa kalau kata Cornet. Tapi ternyata nggak berhasil, udah nggak ada. Tapi di sana bakal coba Phantom Persecution, boost dihilangin, masih punya immortality. Albert terlalu dive in, bakal coba dipasang. Nggak ada cover, Albert harus tumbang. Masih ada Toro, dihindari begitu saja. Bayi alien tershutdown oleh seorang anti-man. Tabut terbarbar di bumi. Benar sekali, tapi tabut terbarbar di mana lapis untuk sekarang? Wow! Sakit banget loh tadi blazing duetnya mengakibatkan satu orang menjadi korban. Tabus pun tidak kuat. Udah memasuki menit 12. Ini saatnya tugas Lemon dan Sin akan memberikan damage. Sans harus berhati-hati. Ini dia nggak bisa terlalu depan. Dia bakal bisa dipaksa. Walaupun dia dapat Win of Nature sekalipun, nggak bakal bisa menyelamatkan dia. Karena Win of Nature tidak mengcover dari asuransi damage dari Lemon. Polisnya nggak dapet. Nggak dapet. Dia yang fisikal aja Pak ya. Ini polisnya nggak sampai nge-cover ke arah situ. Enchanted Talisman pun diambil tadi oleh Lemon, akan semakin cepat lagi cooldownnya. Tapi untuk sekarang ada misil expert yang udah dikeluarkan. Sempatkah dia mengeluarkan satu lasi Sanity, tapi ternyata Piraga armornya pun udah pecah. Kalau kata Bude Montar, Wombo Combro yang baik, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Onyx Esports. Baik sekali, Rian hampir saja tumbang, Boots hampir saja tumbang, tapi masih bisa selamat di arah mid lane. Dan permainan dari tim Onyx bakal coba bertahan, dan mereka bakal harus mempertahankan inhibitor mereka dari awal kali ini. Dan lihat damage dari seorang Sen, flashing duel 15 miliar, memberikan damage dan berhasil mendapatkan 1 poin harusnya ya. Hampir aja tadi Tamusnya berhasil didapatkan, untungnya dia masih cepat bisa kabur ke bagian belakang. Setengah detik lagi aja tadi dia ada di situ, kelar mungkin semuanya. Iya, lihat kali ini mid lane berhasil didapatkan. Buff merahnya udah dikasih ke arah seorang Sin. Kali ini Sin akan memegang 2 buff. Dia sudah punya corrosion menuju ke arah Malefic, dan dia butuh 1 item defense lagi. Kemungkinan besar dia bakal win of nature harusnya. Mungkin Queen's Wing, mungkin Win of Nether yang akan diambil oleh Cloud, tapi untuk sekarang ada Lemon di bagian tengah, ada Albert juga. Mereka mengunci Onyx Esports, mereka kandangin Onyx Esports, gak boleh keluar. Ini dia replay by Axe. Nah, itu dia yang harus diamankan sama Sans. Dia gak boleh terlihat posisinya sama sekali. Karena lihat, bisa tiba-tiba surprise attack kayak gitu. Langsung ada Blazing Blade, dan itu yang harus Sans perhatikan. Karena kalau Blazing Blade, semua damage sudah kuat. Anti-match harus ke arah belakang. Dan lihat damage dari seorang Lemon. Seperempat darah anti-match. Satu kali hingga ngobrol terwobok. Kalau kata Bude Monster memberikan anti-match harus pulang. Benar sekali, udah ada. Oh my god, ini dia Blazing Blade sakit banget. Busnya harus mundur. Ranking Central pun dikeluarkan, tidak mengenai ke arah siapapun. Yes, benar banget. Dan lihat di sini udah diamanin 1-2 jungle yang gak bakal diamanin karena dia bakal coba untuk melakukan turtle lord. Dia akan mengambil lore, lalu mungkin itu akan dipersiapkan untuk menambah ataupun menahan stacknya ya Ji ya. Ya, para pemain dari Onyx mereka udah terperangkap rayuan seorang Lemon. Lihat damage-nya terlalu besar dari seorang Lemon, dan
sebentar lagi kita bakal lihat Avalon yang terhormat. Ini dia Ji, mungkin di sini Bulung akan mewakili ya. Dan pastinya ini dia Bulung ini 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu Oji? Ini dia buat yang kangen, selamat datang Avalon yang terhormat. Dan tentunya di sana Trian bakal coba untuk memberikan pengusiran terhadap Araki Oji. Lihat anti-match harus flicker atau lapisan di tikar belakang. Fit memberikan damage, masih ada flicker. LC mendapat sana, apa pengusaha dapetin satu poin. Babi Alien kali ini dalam belakang. Denominator harus dikeluarkan. Baby Aliennya, one man situation. Ada sini depan sana, masih belum keluar dan ternyata gak dapetin Sat. Foil play, Sat. Bener-bener luar biasa permainan dari seorang Sat. Murid dari seorang Profesor KB. Benar sekali, Sansnya satu hit terakhir, tapi tadi gak mau dipaksakan. Sekarang Blazing duetnya sakit banget. Para Misnya pun harus segera pulang menuju ke base-nya. Tapi Sans masih ingin lebih, dia tidak mau pulang. Dia akan maju untuk langsung melihat ke arah Lord yang terhormat. Ya, lihat kali ini Sin masih coba untuk survive dan Lord sudah mulai dicolek oleh seorang Onyx Esports. Karena mereka kehilangan 2 player dari Hierarchy Hoshi. Mereka tahu ini momentum yang tepat. Tapi kalau seorang lihat Triannya mengganggu seorang Sin yang gak dikasih nafas. R7 di sana mengamankan seorang dan ternyata Lord diamankan R7 jatuh didapatkan. Lepot yang blessing duet double kill. Loki buat triple kill dan ini bencana buat Onyx Esports. Ini bencana untuk Onyx Esports, di mana tadi Sansnya agak sedikit memaksa. Di saat R7 udah hadir mendekati ke arah Lord, langsung diputer cicilan, dilepehin. Nah, ini aja akan membuat di momen akan semakin buruk untuk Onyx Esports. Ya, benar banget R7 di sana bakal coba didapatkan. Ternyata Lordnya bakal coba di-cover dengan baik. Ada seorang Sin, lihat Tabul seperti yang udah gue bilang. Di late game, tugas Lemon dan juga Sin. Damage terlalu besar, dia harus mundur. Ceweknya gak bisa memberikan damage. Altar belum dibuka, altar sudah dibuka. Cewek bakal ditumbangkan oleh R7. Dan Lordnya pun gak sampai ngelewatin bagian para pemain tim Onyx. Lihat, Lordnya pun gak bisa lewat. Terlalu besar damage di late game untuk Hierarchy Hoshi. Ya. Wow. Dan masih terbuka kesempatan juga untuk Onyx ya. Karena tadi bisa kita bilang, ya ini kita lihat aja replay by us. Tuh, lihat tinggal overturn-nya. Bubar bro. Bubar jalan. Bubarnya overturn-nya. Karena udah masukin menit 16. Lemon udah punya item-item capable. Coba. Headshot-nya kayak gitu banget, nge-burst damage-nya, membuat Biasanya seluruh area langsung terkena. langsung ada satu buah resistance drop. Ternyata badai pasir gak cukup untuk menghantam seorang Albert. Ada lagi master makan rayuan seorang yang saya ditambahin 1 poin tambahan. Lihat, killing spree, low claim forces, blazing duel 15 miliar bersama dengan damage yang cukup besar. Sin harus mundur. R7 lagi memberikan damage double kill. 2 player hilang. Ini bencana untuk Onyx Esports. Ini bicara untuk Onyx Esports, tapi Lemon tadi hampir aja bisa mendapatkan ke arah Sans-nya. Untung masih ada Phantom Step, tapi Sans harus memikirkan bagaimana positioning yang baik. R7 pun udah kembali besar. Siapakah yang akan menjadi korban yang akan dia di depan telan sana, sesaat cewek lagi? bakal coba dimakan. Ini kematian cewek di setengah 11 yang tertangkap adalah Sans. Ini bencana. Sehingga kill didapatkan seorang Lemon. Blazing duel combo jumper kalau kata Lemon sana. Shutdown. Lemon pun hilang. 3 player hilang. Bus masih bisa tersisa. Cewek udah gak bisa berbuat banyak kali ini. Bisa menjadi malapetaka. Ini bencana. Wow. Tone Rose-nya pun ngefek banget ke arah Boots. Hanya Boots dan juga Anti-Max yang kali ini bisa mempertahankan. Lalu udah ada Trian yang kembali hadir. 2 ini Peter Tarik udah tumbang, Pak. Udah bisa nge-push dari 2 arah yang sangat-sangat terbuka sekali di pertahanannya. Ini lihat. Butuh casan. Buat yang bingung mungkin kenapa pakai Endless Battle ini kan dulu pernah dipakai juga kan. Yap. Ini Endless Battle nih bisa nembusin dengan true damage. Benar, Karena true dia damage ya. pakai support kan. Yap. Damage-nya nggak terlalu besar kalau beda dengan emblem penetration ya. Dan di sini dia ada bottom lane, dapetin 1 poin tambahan. Immortality pecah. Rian bakal coba untuk mengcover. Dan setidaknya Tyler Reska berhasil mengamankan seorang Boot. Gagal invasi serangan di arah bottom lane dari seorang Pin sang kapten. Gagal.
terhadap seorang Boots. Boots-nya masih bisa selamat loh. Benar-benar di cover habis-habisan oleh Drian dan juga rekan-rekannya. Menyebabkan dia pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Regen lagi HP. Anti-match udah mulai set up di bagian atas. Albert kayaknya udah tahu di mana pergerakan dari anti-match. Tapi anti-match tahu atau tidak di mana Albert berada? I don't know. Ini kita lihat aja bersama-sama. Dan buat kalian yang mau titip pantun dan pesan, jangan lupa untuk menuju Instagram kita biar kita bacakan. Tapi kali ini cewek bakal coba dihajar. Langsung ada Lemon yang overturn belum dikeluarkan. Ternyata sudah langsung ke arah belakang atas baru dikeluarkan. Tipanya bakal tidak adil banget karena ada Albert. Tapi cewek harus start. Anti-Mercy bakal coba dikejar. Dari seorang Albert. Sin baru datang ke arah belakang. Lihat saatnya langsung ada Window Danger. Sin harus mundur. Damage sama besar dari seorang Sats kali ini. Cewek membakar api asmara ternyata bakal coba dihalangi. Dan Sin hampir ter-takedown dan gak berhasil diamankan oleh seorang cewek. Iya, dan ceweknya pun udah harus kembali lagi ke alamnya karena udah nggak kuat lagi. Waktunya udah habis. Tapi di bagian atas, Boots berjibaku sendirian. Lasting Sanity dikeluarkan guna untuk mempertahankan, akankah ditelan oleh R7. Tapi ternyata tidak ada korban. Dua player yang hilang dari tim Onyx membuat waktu yang cukup untuk tim Anarki Oshi. Lihat, Lord by Mandiri dan Raja Skala Raja. Kali ini mencoba untuk melakukan Lord. Semua udah mulai datang perlahan demi perlahan. Lemon bakal mirroring. Lemon ngasih tahu informasi. Hingga bakal terkeluarkan. Butska punya Lasting Sanity. Pira Harmonnya udah pecah. Dan ada di belakang sana Drian. Apakah berhasil diamankan? Berhasil ditumpahkan. Drian tumpang. Lord dapat. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi cewek sepertinya berhasilkah? Ini dia, Immortalnya udah pecah. Albert satu hit terakhir, tapi cewek pun harus pergi. Dia berhasil untuk memecahkan Immortal dari Albert, Pak. Tapi lihat Albert masih selamat. Tukang sampai ke jebur got. Santiara Thomas. Tumpang. Oh my God. Tukang sampai ke jebur got. Oh my God. Ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat 40 di arah 3 lane yang berbeda. Tim Anarki sudah siap. Udah standby on position. Albert sudah mulai masuk. Bakal coba dimakan. Anti-match gak bisa untuk defense. Lasting Sanity gak cukup untuk memberikan damage. Lagi Ansinja. Killing spree didapatkan. Langsung objektif ke arah base. Dan inilah Raja dari segala raja. Bangun dari tidurnya. Raja melaju ke babak selanjutnya. Raja kembali di jalur kemenangan. Dia melaju ke babak selanjutnya. Congratulations, dan Onyx harus terjun ke jurang lower.